Terima kasih atas kesempatannya untuk hadir di sini membersamai kami. Yang saya hormati calon guru penggerak Ibu Erni yang luar biasa keren. Di antara waktu yang begitu sempit, tetapi beliau tetap tangguh menyelesaikan tugas-tugasnya, tugas yang ada di LMS, tugas yang ada secara offline juga. Yang saya hormati dan saya banggakan juga rekan-rekan tenaga pendidik dan kependidikan SMA Negeri 1 Cilegon yang hari ini juga menyempatkan waktu untuk mendukung dan dalam rangka proses menghilangkan angka C di dalam predikat CGP yang sedang Ibu Erni jalani saat ini. Selama 6 bulan sampai bulan Mei ke depan, Ibu Erni akan terus bergelut dengan LMS, tugas juga pendampingan. Untuk apa? Untuk meningkatkan kompetensi pendidikan yang ada di SMA Negeri 1 Cilegon, juga yang ada di Provinsi Banten. Jadi bukan semata-mata untuk Ibu Erni sendiri. Jadi itu tujuan saya kemari. Saya Nur Badriah, dari SMA Negeri 5 Cilegon. Dalam hal ini selaku pengajar praktik yang juga akan mendampingi Ibu Erni sampai bulan 5 mendatang. Nah, di angkatan 6 ini alhamdulillah sudah berjalan. Ini pendampingan individu kedua yang nantinya akan ada sampai 6. Kemudian lokakarya besok ini di hari Sabtu itu lokakarya kedua yang nantinya juga akan ada lokakarya sampai ke-7. Dan mohon doanya teman-teman angkatan ke-7 Cilegon sementara ini memang ditunda karena pengajar praktiknya tidak ada. Nah, jadi ini PR untuk kita semua, saling menyemangati, saling menularkan. Ayo, jangan sampai kita tertinggal dari Papua atau dari wilayah Indonesia Timur lainnya. Kenapa Banten, khususnya Cilegon, itu sampai dipakai tanda bintang gitu ya. Angkatan 7 calon guru penggerak Kota Cilegon ditunda gitu, karena pengajar praktiknya tidak ada. Jadi ini PR loh, malu sebenarnya Pak Ayadi ya. Cuma ya inilah kenyataan. Mungkin kita disibukkan dengan rutinitas sehari-hari kita, sehingga rutinitas yang sebenarnya ini invest kita untuk puluhan tahun ke depan untuk pendidikan yang ada di Cilegon khususnya. Jadi biarkan saja yang lain sibuk, tetapi sisihkan beberapa orang untuk tetap bergerak menjadi pilar-pilar pendidikan di Kota Cilegon supaya kita tidak tertinggal. Karena Cilegon itu, Banten itu berdampingan dengan Jakarta, tetapi kompetensinya jauh dari Indonesia Timur dan Indonesia Tengah, gitu. Jadi itu catatan untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya izin dengan Bapak Kepala Sekolah juga untuk mendampingi Ibu Erni dalam rangka membuat visi dan prakarsa perubahan yang sedang dikawal oleh Ibu Erni sendiri. Jadi Ibu Erni ini memiliki visi pendidikan Bapak Ibu, memiliki visi pendidikan yang pada pertemuan sebelumnya sudah dibuat dan dipublikasikan dengan rekan fasilitator, instruktur, dan calon guru penggerak lainnya. Dan saat ini visi dan prakarsa perubahan yang Ibu Erni kawal ini akan disandingkan dengan visi sekolah. Jadi gitu, dengan visi sekolah. Nanti visi sekolah ini tidak diubah, tetapi bagaimana caranya agar visi sekolah yang selama ini sudah ada itu digali lebih dalam, dan apa yang harus dilakukan oleh guru-guru, oleh tenaga kependidikan juga yang ada di SMA Negeri 1 Cilegon ini agar visinya itu tercapai. Karena selama ini visi hanya sekadar visi, hanya beberapa ya Pak yang tercapai ya Pak, belum maksimal begitu. Nah, nanti akan ada tindakan konkret, langkah-langkahnya apa saja yang akan diambil oleh sekolah, langkahnya apa saja yang akan dilakukan oleh guru dan orang tua, juga akan melibatkan murid untuk mencapai visi. Nah, baik, itu saja. Nanti bagaimana acaranya? Acara tidak lama. Nanti Bu Erni akan memandu Bapak Ibu mengisi kalimat-kalimat rumpang yang sudah disiapkan. Kemudian nanti
juga akan meminta setiap tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah mengisi untuk menyampaikan hasil impiannya, begitu. Kemudian berputar, setelah itu disimpulkan oleh Bu Erni. Lanjut ke pertanyaan kedua, berputar kembali, disimpulkan oleh Bu Erni, ditarik benang merahnya sampai pertanyaan ke-6 seperti itu. Setelah semuanya selesai, nanti Bu Erni dan teman-teman semua di sini akan membuat atau memberikan saran bagaimana sih langkah yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Misalnya orang tua dan sekolah akan membuat program parenting misalnya. Narasumbernya adalah orang tua murid misalnya seperti itu. Nanti setelah impian-impiannya dibacakan. Begitu saja Bapak Ibu yang luar biasa hebat. Insya Allah semua yang kita lakukan ini tidak kebetulan, tetapi semua sudah digariskan oleh Allah. Karenanya sebagai insan yang beriman sesuai dengan misi SMA 1 berakhlak mulia, mari kita sama-sama melakukan prakarsa perubahan. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Bu Er. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bila karena rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul di sini. Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah datang menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan, karena memang kita lagi berbagi waktu ya Bu Nur, untuk bisa memenuhi undangan kami di sini terkait program guru penggerak. Izinkan saya untuk menyampaikan materi visi dan prakarsa perubahan, di mana untuk membahas visi dan prakarsa perubahan tidak terlepas dari materi modul-modul sebelumnya. Kalau di modul visi dan prakarsa perubahan itu di modul 1.3, otomatis sebagai dasar untuk membentuk visi dan prakarsa perubahan ada di modul 1.1 terkait filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan modul 1.2 terkait peran dan nilai dari guru penggerak. Nah, ini pengajar praktek saya yang terhormat Bu Nur Badriah, MPD, kemudian fasilitator saya adalah Pak Raisudin. Pak Raisudin beliau dari Gima, pengawas dari Gima. Nah, ini Bapak Ibu, filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pengajaran adalah memberikan ilmu atau faidah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Itu filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Selain itu juga ada semboyan Ingardo Sungtulodo Ing Madyo Mangun Sakso Tutpuri Handayani. Itu mungkin slogan atau semboyan yang kita sudah kenal. Banyak lagi semboyan, jadi pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang menurut saya jauh ke depan. Nah, adapun dasar pendidikan anak itu otomatis setiap zaman itu berbeda. Waktu kita mungkin SMA dengan anak-anak sekarang juga berbeda. Itu sebabnya dasar pendidikan anak itu harus kita hubungkan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Di mana dia sekarang berada, di mana zaman yang dia harus lalui nanti. Nah, itu kita harus sesuaikan. Itu sebabnya pendidik harus selalu beradaptasi, terus belajar dan terus belajar sepanjang hayat. Itu Bapak Ibu. Kemudian di sini tujuan SMA 1 Cilegon untuk tujuan pendidikan menengah yaitu meningkatkan akhlak mulia, kecerdasan, pengetahuan, kepribadian dan keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Itu adalah tujuan dari pendidikan menengah. Nah, SMA 1 Cilegon itu ada tujuan jangka pendek 1 tahun, ada jangka menengah dan ada jangka jauh. Visi SMA Negeri 1 Cilegon adalah di sini terwujudnya generasi yang berakhlak mulia, berkompetensi dan berwawasan lingkungan. Tegar kita adalah tegar bertiga ya Bu Meli ya.
ya, punya visi. Nah itu biar mudah diingat anak-anak. Generasi yang berakhlak mulia, berkompetensi dan berwawasan lingkungan. Nah, Bapak Ibu, monggo. Sedangkan misinya yang pertama adalah mengembangkan proses pendidikan yang mengarah pada peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, meningkatkan mutu akademis dan non-akademis juga iya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, karena di sana menuntut anak untuk berpikir kritis dan inovatif. Kemudian mengembangkan karakter melalui program pembiasaan di sini dalam setiap kegiatan baik pembinaan yang terkait di kelas maupun yang di luar. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian mengembangkan pembelajaran berbasis sains. Otomatis kalau kita lihat visi SMA Negeri 1 Cilegon Unur itu sudah mencerminkan filosofi pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran maupun pendidikan yang kita terapkan di sini sudah berpihak pada murid. Kegiatan kita selanjutnya, Bapak Ibu, saya mohon untuk mengisi kalimat rumpang cita-cita untuk murid, impian murid kita seperti apa sekolah impian kita, bagaimana nanti anak-anak itu bisa meraih apa yang dia inginkan, bisa meraih kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Mungkin bisa jadi impian dari Bapak Ibu berbeda dengan saya. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, gitu ya Bapak Ibu. Monggo Pak Tri. Bisa membuat kebijakan yang bermanfaat bagi yang dipilih. Lanjut ke Pak Tri untuk kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memimpikan murid-murid yang pintar, berakhlak mulia. Oh gitu, oke, terima kasih. Lanjut Pak Yati. Terima kasih. Untuk kalimat rumpang, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Kita memimpikan murid yang memiliki karakter yang berdasarkan PPA, profil pelajar Pancasila, dan yang berpengetahuan. Karena dua kata kunci inilah, karakter dan berpengetahuan, dapat mengantarkan anak didik kita untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memimpikan murid-murid yang berpotensi menjadi murid yang berprofil kreatif, belajar menuju masa depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memimpikan murid-murid yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Cerdas, berkarakter, berakhlak mulia yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia dan mempunyai motivasi tinggi dalam melalui proses pembelajaran. Mengapa akhlak mulia itu adalah hal yang paling utama, karena tolak ukur baik seseorang itu adalah dari akhlaknya. Kemudian kenapa motivasi? Karena
motivasi itu adalah sebagai salah satu modal seseorang untuk bisa menyelesaikan tantangan hidupnya dari mulai buayan sampai dengan akhir hayat. Tanpa motivasi seseorang gak bakal bisa hidup. Barangkali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Siti Junaria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memimpikan murid-murid yang dapat meningkatkan potensinya sesuai dengan minat dan bakatnya, serta mengembangkan skill dan pengetahuannya untuk mencapai cita-citanya. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang titik-titik. Kalau boleh saya tarik benang merahnya, kita semua di sini berkeinginan untuk menciptakan atau memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu untuk menyambut masa depannya, tantangan zaman, meningkatkan potensi sesuai minat dan bakatnya untuk bisa meraih kebahagiaan dan keselamatan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Saya percaya bahwa murid saya titik-titik. Kalau saya generasi muda penerus perjuangan bangsa untuk menuju bangsa yang berjaya dan lebih maju. Dilanjutkan Pak Supri. Baik, untuk nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah generasi. Kita percaya bahwa murid adalah baik dan memiliki kepribadian yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah manusia yang memiliki kelebihan, manusia yang memiliki potensi yang harus dikembangkan di dalam pembelajaran, di dalam pendidikan. Karena potensi yang bisa berkembang di dalam pembelajaran dan pendidikan, maka dia akan mampu menghadapi tantangan yang dihadapinya di masa yang akan datang. Jadi kata kuncinya adalah memiliki potensi yang lebih, memiliki kelebihan, ya, memiliki potensi yang baik. Demikian. Kita percaya bahwa murid adalah generasi muda yang selalu berjuang untuk bangsa mencapai tujuan dan cita-cita yang lebih maju. Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa yang harus terus berjuang untuk menuju ke kehidupan yang lebih baik. Kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik, di mana mempunyai kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, agar murid bisa memaksimalkan apa yang dia punya, dia harus bertemu dengan guru yang tepat. Dia menjadi hebat. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita percaya bahwa murid adalah, jawabannya sama dengan Bu Meli, unik, memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda dengan yang lainnya, sehingga kita memfasilitasi kelebihannya untuk bisa di-upgrade atau dioptimalkan. Itu saja. Di sekolah kita mengutamakan. Nah, kalau saya di sini di sekolah saya mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Dilanjut Pak Supri. Baik, untuk nomor 3, di sekolah kita mengutamakan kegiatan real yang ada di SMA kita, yaitu kegiatan intrakurikuler. Di sana yang terpenting adalah pengoptimalan kognitif, psikomotor, dan afektif. Kemudian di ekstrakurikuler yaitu pembelajaran kepada siswa untuk membuat program kegiatan. Selanjutnya adalah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan program. Yang selanjutnya adalah membuat pelaporan pada kegiatan tersebut. Terima kasih. Di sekolah kita mengutamakan disiplin dalam proses
belajar dan pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan pembentukan nilai-nilai karakter dalam setiap kegiatan baik pembelajaran, ekstrakurikuler, kokurikuler dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan yang kedua adalah kemampuan akademis bagi murid-murid kita supaya kemampuan akademis ini mampu bersaing dengan sekolah-sekolah di luar sekolah kita. Demikian. Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berkreatif. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan dan kedisiplinan serta menjunjung tinggi ilmu keagamaan. Di sekolah kita mengutamakan iklim kerja dan belajar yang kondusif agar menunjang pertumbuhan dan proses belajar yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada siswa melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler dan penguatan karakter pada siswa untuk menempuh pendidikannya. Di sekolah kita mengutamakan satu, kejujuran dan akhlak mulia dalam setiap pembelajaran. Yang kedua, ketertiban dan kedisiplinan. Yang ketiga, kreativitas siswa. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu untuk menarik garis merah dari pertanyaan yang ketiga, yaitu di sekolah kita mengutamakan untuk anak murid kita, kemudian pendidik dan tenaga pendidikan semua warga sekolah untuk disiplin dalam proses pembelajaran, kemudian mempunyai nilai-nilai karakter dan kemampuan akademis sehingga mampu bersaing baik sebagai murid, pendidik, tenaga pendidik dan warga sekolah, kemudian mampu menciptakan iklim kerja dan pembelajaran yang kondusif, kemudian mempunyai kedisiplinan, kejujuran dan berakhlak mulia. Dengan ini, kita lanjut ke yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sini saya menyatakan bahwa murid saya paham bahwa pendidikan di sekolah menjadi bekal hidup mereka di masa depan untuk menjadi lebih baik dan bermartabat. Monggo Pak Pri. Baik, untuk poin lanjut Pak. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa hidup memerlukan proses untuk mendapatkan hasil yang baik dan bernilai tinggi. Terima kasih. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa keberhasilan yang diraih dengan belajar di sekolah untuk kesuksesan di masa depan. Baik, di sekolah murid di sekolah kita sadar betul bahwa keberhasilan belajar hanya dapat diraih dengan disiplin dan kerja keras, sehingga cita-cita yang diharapkan itu dapat diraih untuk masa depan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa setiap murid memiliki kemampuan yang berbeda-beda yang perlu dikembangkan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan untuk dijadikan sebagai bentuk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka ingin meningkatkan pendidikannya melalui jalur formal sekolah sebagai bekal di masa depannya untuk sukses.
murid di sekolah kita sadar betul bahwa masih memerlukan bimbingan untuk menentukan arah masa depannya. Itu aja. Terima kasih. Pertanyaan yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dia masih memerlukan bimbingan untuk keberhasilan, untuk kesuksesannya di masa depan yang akan dia raih dengan menerapkan disiplin dan kerja keras. Karena kita tahu di sini murid juga paham bahwa hidup itu berproses. Pendidikan adalah untuk bekal hidupnya. 5. Kita, warga di sekolah ini yakin bahwa setiap murid mempunyai kodratnya masing-masing yang harus diberikan tuntunan dan arahan untuk memperkuat potensi, bakat, dan minatnya untuk dapat meraih prestasi. Monggo Pak Tri. Baik, pada poin 5, kita warga sekolah yakin untuk mengawal dan membantu kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik sesuai jenjang dan usia yang dilalui untuk penyempurnaan diri. Terima kasih. Kita warga di sekolah ini yakin untuk maju dan berkembang bersama untuk mencapai cita-cita di masa depan. Kita warga di sekolah yakin untuk dapat mengantarkan murid kita menjadi manusia yang sukses di masa depan dengan mengutamakan nilai-nilai karakter dan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Kita warga sekolah ini yakin untuk setiap murid memiliki kemampuan yang perlu dikembangkan untuk lebih maju. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa memajukan dan mengembangkan kompetensi siswa dan membentuk karakter profil Pancasila. Kita warga di sekolah ini yakin untuk satu, bahwa setiap murid mempunyai keterampilan sesuai dengan lingkungan dan pendidikannya. Yang kedua, setiap manusia itu unik dan tidak perlu memaksakan dalam minat dan bakatnya. Kita warga sekolah ini yakin bahwa setiap murid itu unik, mempunyai minat, bakat, dan potensinya masing-masing, dan kita yakin bisa memajukan dan mengembangkan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan kemampuan untuk dikembangkan dan untuk lebih yakin agar anak-anak dapat maju dan berkembang serta dapat mencapai penyempurnaan dirinya. Terima kasih. Lanjut, yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mendidik anak-anak harus dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan tuntutan zaman. Monggo Pak Tri. Baik, lanjut poin yang ke-6. Kita dan warga sekolah paham bahwa kita harus mendidik siswa dengan metode yang tepat, mengarahkan siswa, menumbuhkan bakat siswa sesuai dengan kebutuhan di masa depan. Terima kasih. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kesuksesan dan keberhasilan siswa berdasarkan disiplin oleh semua warga di sekolah. Terima kasih. Kita dan warga di sekolah paham bahwa kebersamaan warga sekolah harus dibangun secara utuh untuk menciptakan pembelajaran yang baik untuk murid-murid
kita. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Merdeka Belajar akan terwujud atas peran semua pihak, komitmen, konsisten, dan kontinu. Terima kasih. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa berkarakter dan berkemampuan yang berbeda-beda, sehingga kita ingin memfasilitasi mereka sesuai dengan potensi dan kemampuannya dengan teknologi. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa siswa memerlukan pendidikan untuk memperbaiki masa depannya. Yang kedua, setiap siswa mempunyai karakter yang berbeda dan kita tinggal mengarahkan sesuai dengan karakter yang kita harapkan. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kita bahas kali ini, yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap siswa itu unik, mempunyai bakat dan minatnya masing-masing, dan kita di sini sebagai pendidik dan tenaga kependidikan akan memfasilitasi dengan teknologi, sehingga dengan pendidikan murid akan diperbaiki akhlaknya, dan kesuksesan serta keberhasilan akan terwujud dengan disiplin kebersamaan yang dibangun bersama-sama. Dari impian kita masing-masing, kita sudah satukan, kita satu suara bahwa anak itu adalah pribadi yang unik. Kita di sini bertugas untuk menuntun agar dia memperoleh kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, untuk kegiatan berikutnya, sikap dan perilaku yang mencerminkan visi kita tadi adalah tegar bertiga. Apa yang Bapak Ibu harapkan terkait dengan sikap dan perilaku sehingga akan terwujud ke anak didik kita dan mencerminkan visi dari SMA Negeri 1 Cilegon, baik untuk murid, guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, orang tua, atau wali. Jadi Bapak Ibu bisa berikan contoh sesuai dengan posisi kita di sini di sekolah ini. Misalnya saya sebagai orang tua murid di SMA 1 ini. Jadi begini, saya selaku orang tua siap mendampingi peserta didik saya atau anak saya untuk selalu mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Sikap dan perilaku yang mencerminkan visi sekolah, ada 3 hal yang menjadi perhatian terutama sebagai guru. Apabila saya sebagai guru, 1, saya akan memberikan layanan dan bimbingan baik dalam pembelajaran ataupun yang lainnya secara maksimal. Yang kedua, kita selaku guru harus juga mampu meningkatkan kompetensi perubahan dan perkembangan yang terjadi, yang harus kita sesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh para peserta didik. Yang ketiga adalah memberikan keteladanan yang baik. Apapun itu nilai-nilai moral, nilai-nilai karakter, itu hanya dapat bisa berkesan pada siswa apabila ada keteladanan dari para guru tersebut. Demikian, terima kasih. Saya selaku tenaga kependidikan akan siap melayani dengan sepenuh hati, baik untuk siswa, orang tua siswa, dan tamu-tamu yang membutuhkan pelayanan di bagian tata usaha. Sikap
sikap dan perilaku mencerminkan visi sekolah, saya sebagai guru akan menjadi guru yang mengedepankan akhlak ke semua pihak, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Yang kedua, menjadi guru yang terus menggali ilmu, bekerja keras dan bekerja cerdas untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Yang ketiga, membantu menanamkan karakter cinta lingkungan agar peserta didik dapat menerapkan baik itu di lingkungan sekolah maupun di rumah. Saya sebagai guru menjaga hubungan yang baik, menghormati dan menghargai pada guru lain, atasan dan kepada seluruh siswa, bekerja tepat waktu dan menampilkan atau menunjukkan hal-hal yang baik dan benar. Kemudian meningkatkan kompetensi diri dan memberikan pelayanan yang baik kepada siswa. Hanya sebagai guru ya. Untuk mendukung visi sekolah, yang pertama akan saya lakukan adalah memberi contoh yang mengarah peningkatan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, menjaga keaslian lingkungan. Dan yang keempat, selalu belajar untuk memperbaiki diri kita masing-masing, terutama dalam hal kemampuan menggali potensi diri kita. Untuk sikap dan perilaku, yang pertama sesuai dengan mapel kami, yaitu menyiapkan siswa untuk selalu bugar dan bahagia dengan cara yang menyenangkan. Yang kedua, memberi contoh kepada siswa untuk selalu jujur dan bijaksana. Yang berikutnya, memberi nilai secara objektif dan terbuka. Yang selanjutnya, banyak melakukan diskusi dan pemecahan masalah, terutama masalah kebersihan sekolah. Terima kasih. Sikap dan perilaku mencerminkan visi sekolah sebagai tenaga kependidikan, mendukung program sekolah, mendorong siswa untuk lebih aktif belajar dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan memberi pelayanan yang dibutuhkan oleh siswa. Terima kasih. Saya simpulkan bahwa sikap dan perilaku sebagai guru yaitu memberikan layanan dan bimbingan secara maksimal, meningkatkan kompetensi diri, menggali ilmu untuk memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid, kemudian pembelajaran karakter terkait dengan keaslian lingkungan, menjaga hubungan yang baik, disiplin, bugar dan bahagia dan menyenangkan, kemudian memberikan atau menjadi contoh dan teladan bagi murid. Sebagai TU akan memberikan layanan prima untuk semua warga sekolah dan mendukung program sekolah. Saya simpulkan bahwa sikap dan perilaku sebagai guru yaitu memberikan layanan dan bimbingan secara maksimal, meningkatkan kompetensi diri, menggali ilmu untuk memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid, kemudian pembelajaran karakter terkait dengan keaslian lingkungan, menjaga hubungan yang baik, disiplin, bugar dan bahagia dan menyenangkan, kemudian memberikan atau menjadi contoh dan teladan bagi murid. Sebagai TU akan memberikan layanan prima untuk semua warga sekolah dan mendukung program sekolah. Terima kasih. Nah, di sini berarti saya bisa menarik kesimpulan dari kedua kegiatan yang sudah kita lakukan.
bahwa seorang guru dan tenaga kependidikan harus memahami visi sekolah. Dengan memahami visi sekolah, kita akan dapat mewujudkannya. Visi yang disusun berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu memberikan pembelajaran, memberikan pendidikan yang berpihak pada murid dan menghasilkan murid-murid yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, kami diajarkan di program guru penggerak, yaitu terkait dengan prakarsa perubahan untuk menunjang agar terwujudnya visi sekolah melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Nah, ini Ibu Bapak, kenapa kok pendekatannya menggunakan pendekatan paradigma inquiry apresiatif? Karena pendekatan ini memanfaatkan segala kekuatan kita. Jadi yang dimanfaatkan adalah kekuatan semua warga sekolah secara kolaboratif. Kemudian ada pun tahapannya, yaitu tahapan bagja. Kita buat pertanyaan utamanya, bagaimana kita bisa mewujudkan visi sekolah, kemudian mengambil pelajaran, kita dapat meniru, dapat menyontoh, dapat memodifikasi sekolah-sekolah yang sudah berhasil atau ahli-ahli. Kita bisa belajar dari mereka agar kita dapat mewujudkan visi sekolah, kemudian menggali mimpi kita yang sudah kita utarakan tadi. Murid yang seperti apa yang kita impikan, sekolah yang bagaimana yang menjadi impian kita, kemudian menjabarkan rencananya, dan kemudian mengatur eksekusi. Nah, tahapan ini yang akan kita lakukan di kegiatan berikutnya. Pernyataan prakarsa perubahan, di mana pernyataan prakarsa perubahan itu merupakan gambaran upaya nyata untuk kita mewujudkan mimpi kita. Karena visi itu merupakan bintang penunjuk arah supaya kita dapat mewujudkan mimpi-mimpi kita tadi. Itu Bapak Ibu. Nah, di sini tadi karena kita bekerja secara kolaboratif agar dapat dilakukan kegiatan yang kita kerjakan secara kolaboratif tadi untuk mewujudkan visi sekolah, saya mohon kepada Bapak Ibu, baik sebagai guru, tenaga pendidik, kepala sekolah, orang tua atau wali, di sini untuk melakukan kegiatan kolaborasi yang seperti apa yang bisa kita lakukan. Saya siap menjadi narasumber parenting yang bersama dengan sekolah. Kita akan Berarti di tenaga pendidikan. Guru. Guru, sorry. Untuk saya sebagai guru berkaitan dengan visi sekolah, karena visi di sini adalah terwujudnya generasi yang berakhlak mulia dan berkompetensi serta berwawasan lingkungan. Saya untuk generasi yang berakhlak mulia, karena saya selalu kebagian jam pertama, saya akan selalu mendampingi siswa untuk mengkaji Quran, dan itu pasti saya pastikan minimal 1 halaman per hari, dan itu tercatat secara berurutan. Yang selanjutnya ke arah kompetensi dalam pembelajaran saya, dalam memberikan tugas selalu membuat pola-pola yang baru sehingga menantang siswa untuk membuat pola, baik itu pola gerak baru ataupun pola yang lain, sehingga anak di situ tertantang untuk berpikir untuk menuju hal yang baru, menuju pembaruan, dan bisa memprediksi hal-hal yang akan dibutuhkan di masa yang akan datang. Yang selanjutnya berwawasan lingkungan. Dalam KD kami itu pasti ada di KD 9 dan KD 3 itu sangat masuk pada wawasan lingkungan, di mana di sana ada KD misalnya untuk lingkungan KD untuk
pendidikan luar sekolah. Nah, di situ banyak hal yang bisa diterapkan untuk bisa mencintai lingkungan, khususnya lingkungan di luar sekolah. Adapun untuk kegiatan di mencintai atau berwawasan lingkungan, saya pastikan untuk kegiatan pelajaran PJOK selalu bersih di kelas, selalu bersih di lapangan, dan selalu bersih untuk diri sendiri. Terima kasih. Informasi yang dibutuhkan oleh siswa, baik secara administrasi mewujudkan visi sekolah dengan melaksanakan kolaborasi. Yang pertama, untuk saya sebagai guru akan melaksanakan kolaborasi dengan seluruh guru. Kita akan bersepakat atau berkomitmen bahwa di dalam pembelajaran senantiasa harus diselipkan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai akhlak mulia, sehingga apabila setiap guru menyelipkan nilai-nilai berakhlak mulia dan keimanan di dalam pembelajaran, insya Allah anak-anak kita akan tertanam ke nilai-nilai pembelajaran, nilai-nilai akhlak mulia dan keimanan tersebut. Yang kedua, kami selaku guru akan berkolaborasi terutama pada bidang rumpun mapel ya, karena ini berkompetensi rumpun mapel khususnya MIPA. Ini kita berkolaborasi bagaimana membuat sebuah desain pembelajaran yang menyenangkan, kemudian berfokus kepada peserta didik, dan kita ingin juga berkolaborasi memberikan pengalaman kepada siswa untuk kegiatan-kegiatan di luar sekolah apabila dalam bentuk studi banding atau dalam bentuk kunjungan kepada bidang-bidang yang terkait dengan rumpun mata pelajaran, yaitu MIPA. Kemudian yang ketiga, berwawasan lingkungan. Kami ingin berkolaborasi khususnya untuk seluruh mata pelajaran. Ada hal yang harus kita tekankan, bahwa kita juga ada sisi lain yang harus kita kembangkan di luar kelas. Artinya kita memberikan waktu kepada siswa-siswi kita dalam kegiatan pembelajaran secara kolaborasi untuk beraktivitas di luar sekolah dalam bentuk pengabdian lingkungan, yaitu menata dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya melestarikan lingkungan dalam bentuk kebersihan, dalam bentuk penghijauan, dan yang lainnya. Jadi ada 3 yang akan kita kolaborasikan, kita sebagai guru secara umum ataupun guru secara kompetensi. Demikian. Bapak Ibu, terkait dengan kolaborasi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan visi sekolah sebagai guru, yaitu pembiasaan, yang dimana nanti kebiasaan akan menjadi karakter, sehingga kalau karakternya sudah terbentuk akan membudaya di peserta didik kita, kemudian di semua warga sekolah, membuat pola inovatif dalam pembelajaran dengan mencintai lingkungan, berwawasan lingkungan, serta berkolaboratif untuk berkesepakatan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan mewujudkan nilai-nilai karakter, kemudian memberikan kesempatan kepada murid untuk melakukan kegiatan beraktivitas dalam kegiatan karakter. Hal tersebut yang dilakukan guru untuk menunjang mewujudkan visi sekolah. Adapun untuk tenaga kependidikan, yaitu memberikan informasi baik secara akademis, secara administrasi, dan melengkapi dokumen untuk mewujudkan visi sekolah. Nah itu ya Bapak Ibu. Untuk yang terakhir, Baik, sebagai tenaga pendidikan mengumpulkan data-data kelengkapan siswa dan melengkapi administrasi. Oke, terima kasih.
bentuk kegiatan yang akan dilakukan agar visi sekolah tercapai sebagai saya sebagai guru. Satu, untuk pihak ahlak mulia itu saya akan ikut serta dalam pembiasaan untuk meningkatkan karakter ahlak mulia. Kemudian yang kedua, sebagai guru saya akan mengikuti bentuk kegiatan untuk bisa meningkatkan kompetensi guru. Salah satunya adalah mengikuti forum diskusi guru, pertemuan forum diskusi guru. Kemudian untuk berwawasan lingkungan, bentuk kegiatan yang akan saya lakukan itu adalah dengan memberikan sosialisasi. Salah satunya adalah bentuk kegiatan-kegiatan dalam ekstrakurikuler untuk bisa menciptakan lingkungan yang asli sesuai dengan adiwiyata ya, berwawasan lingkungan saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk kegiatan yang dilakukan agar visi sekolah tercapai, saya sebagai guru BK melayani dengan baik kebutuhan siswa melalui layanan dasar, kemudian layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan layanan hubungan sistem. Kemudian membuat atau membentuk atau ikut berpartisipatif dalam kegiatan yang berhubungan dengan hari-hari lingkungan, dan himbauan-himbauan yang mengarah ke Go-Green. Untuk kegiatan yang dilakukan sebagai guru dalam mendukung visi sekolah, untuk visi yang pertama yaitu terwujudnya generasi yang berakhlak mulia, saya selaku guru ikut serta bersama siswa dalam kegiatan-kegiatan pembinaan akhlak mulia seperti Jumat pagi dan PHBI. Kemudian juga ikut serta memprakarsai kegiatan-kegiatan yang bersifat pembentukan karakter akhlak mulia. Yang kedua, untuk visi sekolah yang berkompetensi, saya selaku guru tidak hanya memberi contoh kepada siswa, tapi saya pun ikut serta di dalam meningkatkan kompetensi diri melalui MIMP sekolah atau MIMP di luar sekolah. Kemudian untuk konkret yang ketiga, untuk mendukung visi sekolah dalam hal wawasan lingkungan adalah paling tidak mengarahkan siswa membuang sampah pada tempatnya, kemudian menanam pohon di lingkungan sekolah serta merawatnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan agar visi sekolah dapat tercapai sebagai TU, yaitu mengumpulkan data-data kelengkapan siswa untuk melengkapi administrasinya untuk mewujudkan visi sekolah. Kemudian sebagai guru yaitu ikut serta pembiasaan dalam membentuk karakter siswa, meningkatkan kompetensi guru, mengikuti forum diskusi guru, dan membentuk komunitas praktisi. Kemudian mensosialisasikan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler untuk kegiatan yang berwawasan lingkungan, ikut bersama-sama dengan murid, berpartisipasi untuk kegiatan lingkungan. Itu ya Bapak Ibu, kegiatan yang real yang dapat kita lakukan untuk visi sekolah agar dapat tercapai. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang telah membersamai saya, membersamai kami. Kita dapat berproses bersama, kita maju bersama untuk Indonesia Jaya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Saya kembalikan ke pengajar praktek saya, Bu Nur Badriah. Terima kasih Bu. Keren banget. SMA Negeri 1 Cilegon. SMA Negeri 1 Cilegon. Tegar.
mulia, berkompeten dan berwawasan lingkungan. Luar biasa keren ya Bapak Ibu ya, sudah terancang jelas dan alhamdulillah nyata. Jadi dimulai dari visi, kemudian langkah impian dari teman-teman semua, kemudian langkah konkret sampai dengan visi prakarsa perubahan. Di dalamnya ada kolaborasi dengan seluruh elemen yang yang ada di dalam sekolah ini, dari orang tua, murid, guru, juga tenaga kependidikan dan kepala sekolah. Baik, terima kasih Bu Haji Erni. Alhamdulillah hari ini kita sudah sama-sama melaksanakan kegiatan yang dalam hal ini dalam rangka menyusun visi dan misi dan menindaklanjuti visi dan misi yang akan kita laksanakan ke depan. Sesuai juga dengan kegiatan bahwa di dalam kurikulum Merdeka ini memang ada relevansinya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini menjadi awal ya untuk kita berkolaborasi lebih baik ke depan, dan di kurikulum Merdeka ini menjadi hal yang penting, kolaborasi ini, sehingga tidak ada kata yang tertinggal di dalam pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini adalah hal yang bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mintakan maaf karena seharusnya yang ada di sini adalah kepala sekolah, tapi karena beliau berhalangan ada kegiatan kedinasan di Jogja, sehingga hari ini beliau tidak bisa hadir. Terima kasih kepada Bu Erni dan rekan-rekan guru penggerak serta Bapak Ibu guru pendamping yang telah pada hari ini mensukseskan acara yang kedua, pendampingan dari Bu Haji Erni. Mudah-mudahan walaupun ini hal kecil, tetapi kalau kita lakukan terus berulang-ulang dan terus kita pahamkan, mudah-mudahan memberi sesuatu yang besar nantinya. Dan tentulah dalam pendampingan ini kita mungkin nanti juga akan menjadi bagian besar dari guru penggerak. Kalaupun hari ini baru sebagian kecil, dan mohon maaf sebelumnya saya sendiri masih belum menjadi guru penggerak karena kebetulan saya jadi kelas 12. Tapi nanti lambat laun sedikit demi sedikit saya juga akan nanti menjadi bagian dari guru penggerak. Dan tentulah setelah saya ada di dalamnya, saya sudah tidak kaku lagi karena saya dari sedikit demi sedikit dari awal termasuk pertemuan hari ini sudah mengenal apa itu namanya guru penggerak, dan saya diminta inisiatifnya untuk menjadi bagian dari guru penggerak. Mudah-mudahan yang kecil ini membawa manfaat untuk kita semua dan menjadi besar nantinya di masa yang akan datang. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin di akhir acara kita mau foto bersama di depan ya Bu. Yang ada Dr. Smile sih.